Pranata hubungan masyarakat. 1. Seorang pranata hubungan masyarakat sedang menyusun strategi komunikasi krisis untuk instansinya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengadakan konferensi pers. B. Membuat pernyataan resmi di media sosial. C. Mengidentifikasi potensi krisis dan dampaknya. D. Menghubungi seluruh stakeholder. E. Menyiapkan tim spokesperson. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama dalam menyusun strategi komunikasi krisis adalah mengidentifikasi potensi krisis dan dampaknya. Hal ini penting untuk memahami situasi secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan media monitoring, Pranata Humas menggunakan metode analisis sentimen. Apa yang dimaksud dengan analisis sentimen? A. Mengukur jumlah pemberitaan di media. B. Menghitung frekuensi kemunculan kata kunci. C. Menganalisis emosi dan opini dalam konten media. D. Membandingkan pemberitaan antar media. E. Mengevaluasi kredibilitas sumber berita. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis sentimen adalah metode untuk menganalisis emosi dan opini yang terkandung dalam konten media, baik itu positif, negatif, atau netral. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pranata Humas instansi X menemukan bahwa engagement rate unggahan Instagram instansinya menurun dalam 3 bulan terakhir. Langkah terbaik yang harus diambil adalah A. Menambah frekuensi posting. B. Membeli followers. C. Menganalisis konten dan waktu posting. D. Mengubah bio Instagram. E. Menghapus unggahan dengan engagement rendah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menganalisis konten dan waktu posting merupakan langkah terbaik untuk memahami penyebab penurunan engagement rate dan menemukan solusi yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam merancang kampanye public awareness, Pranata Humas harus memperhatikan prinsip SMART. Apa kepanjangan dari SMART? A. Simple, measurable, achievable, relevant, time-bound. B. Specific, manageable, akurat, reliable, testable. C. Strategic, motivating, appealing, responsive, tactical. D. Sustainable, marketable, adaptable, realistic, timely. E. Systematic, meaningful, actionable, resourceful, transparent. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SMART adalah akronim dari specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Prinsip ini digunakan untuk memastikan tujuan kampanye jelas dan dapat dicapai. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pranata Humas sedang menyusun press release terkait kebijakan baru instansinya. Struktur penulisan press release yang benar adalah A. Judul, lead, isi, kutipan, boilerplate. B. Judul, isi, lead, kutipan, boilerplate. C. Lead, judul, isi, boilerplate, kutipan. D. Judul, kutipan, lead, isi, boilerplate. E. Lead, kutipan, isi, judul, boilerplate. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa struktur press release yang benar adalah judul, lead atau paragraf pembuka isi, kutipan, dan boilerplate atau informasi singkat tentang instansi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang Pranata Humas diminta untuk menganalisis efektivitas kampanye digital yang baru saja dilakukan. Metrik yang paling relevan untuk digunakan adalah A. Jumlah followers di media sosial. B. Conversion rate. C. Jumlah klik pada iklan. D. Impression iklan. E. Jumlah like dan komentar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa conversion rate merupakan metrik yang paling relevan karena mengukur seberapa efektif kampanye dalam mendorong audiens untuk melakukan tindakan yang diinginkan, bukan sekadar melihat atau berinteraksi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam situasi krisis, Pranata Humas harus menerapkan prinsip komunikasi krisis 3T. Apa yang dimaksud dengan 3T? A. Talk, Train, Test. B. Time, Tone, Transparency. C. Tell, Track, Transform. D. Target, Timing, Tactics. E. Truth, Timeliness, Transparency. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip 3T dalam komunikasi krisis adalah truth atau kebenaran, timeliness atau ketepatan waktu, dan transparansi atau transparansi. Prinsip ini penting untuk membangun kepercayaan publik selama situasi krisis. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pranata Humas sedang menyusun Key Performance Indicator atau KPI untuk strategi komunikasi tahunan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan KPI yang baik? A. Peningkatan brand awareness sebesar 20%. B. Pencapaian 1000 media coverage positif. C. Penurunan waktu respons pada platform media sosial menjadi 2 jam. D. Peningkatan jumlah followers Instagram sebesar 50%. E. Pencapaian Net Promoter Score atau NPS 8 dari 10. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan jumlah followers bukan merupakan KPI yang baik karena tidak mencerminkan kualitas engagement atau dampak terhadap tujuan komunikasi. KPI yang baik harus fokus pada outcome, bukan sekadar output. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam melakukan stakeholder mapping, Pranata Humas menggunakan matriks power interest. Stakeholder dengan power tinggi namun interest rendah termasuk dalam kategori A. Key players. B. Keep satisfied. C. Keep informed. D. Minimal effort. E. Potensial alis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam matriks power interest, stakeholder dengan power tinggi namun interest rendah masuk dalam kategori keep satisfied. Mereka perlu dijaga kepuasannya meskipun minat mereka terhadap isu tidak tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pranata Humas instansi pemerintah menemukan bahwa terdapat berita hoaks yang viral di media sosial terkait kebijakan instansinya. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A. Melaporkan akun penyebar hoaks ke pihak berwenang. B. Mengabaikan hoaks tersebut. C. Membuat klarifikasi resmi di website instansi. D. Melakukan verifikasi dan pengumpulan fakta. E. Mengadakan konferensi pers darurat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi dan pengumpulan fakta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam klarifikasi adalah akurat dan komprehensif. Kita masuk soal berikutnya.